Halo, saya Mutiara Francisca, mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, dengan NIM 1811020010, akan mengupas sejarah singkat Teluk Bayur. Simak video berikut. Sebelum mulai videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya juga. Ting 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 ting. Pelabuhan Teluk Bayur ini dulunya bernama Emma Haven. Nah, ketika zaman kolonial, penyebutan nama Teluk Bayur ini adalah Emma Haven atau Pelabuhan Emma. Nama ini merujuk ke nama Ratu Emma di Belanda. Ia adalah ibu dari Ratu Wilhelmina yang berkuasa di Belanda pada saat Perang Dunia Pertama dan Kedua. Ratu Emma meninggal di Den Haag pada tanggal 20 Maret 1934 karena mengalami komplikasi bronkitis pada usia 75 tahun. Dan ia dimakamkan di Delft, Belanda. Pelabuhan Emma Haven adalah salah satu pelabuhan di Pulau Sumatera yang dibangun dan diintegrasi dengan jaringan rel kereta api oleh Belanda. Pelabuhan Emma Haven dibangun tahun 1890 dan baru selesai di tahun 1895. Berarti pengerjaannya kira-kira 5 tahun. Hal ini juga yang menunjukkan bahwa Belanda dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur sangat ketat. Hasilnya, peninggalan-peninggalan infrastruktur Belanda masih kuat sampai saat ini. Pembangunan dan pelebaran pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan perdagangan. Sebelumnya dibutuhkan waktu sampai berpuluh tahun untuk meyakinkan pemerintah pusat Belanda mengenai pentingnya renovasi dan pelebaran pelabuhan Ratu Emma itu. Sebelumnya, mulai tahun 1850 sudah dirintis perairan langsung Batavia Padang dengan kapal uap. Padang terbukti kemudian mempunyai cukup potensi untuk dikembangkan. Pelabuhan Emma Haven dibangun dengan menyediakan 4 buah dermaga, 4 buah gudang besar, 1 buah gudang dalam ukuran sedang, 1 buah kantor pemeriksaan barang, 1 kantor Haven Western, 1 kantor bea cukai, kantor agen perusahaan perkapalan, dan lain-lain. Pembangunan Emma Haven ini merupakan titik puncak dari keperadaban pelabuhan di Kota Padang. Dalam kurung waktu yang tidak begitu lama, Emma Haven memang berhasil menjadi prasarana transportasi laut terpenting di bagian barat Sumatera. Namun kejayaan itu tidak begitu lama dinikmati pelabuhan yang kemudian dikenal dengan nama Teluk Bayur ini. Beberapa saat setelah Emma Haven diresmikan, pemerintah Hindia Belanda membangun pelabuhan Sabang yang juga dirancang sebagai depot pengisian batu bara bagi kapal-kapal yang ingin melayari Samudra Hindia. Yang pasti, pada masa dulu, adanya rel kereta api itu sebagian atau seluruh batu bara yang berasal dari Sawalunto diangkut melalui kereta api dan menuju ke pelabuhan Teluk Bayur. Dari pelabuhan Teluk Bayur ini kemudian dengan kapal dibawa ke berbagai negara yang membutuhkan. Seiring dengan dibangunnya pelabuhan di Sabang, Pelawan juga tampil menjadi pelabuhan laut yang penting karena banyaknya komunitas perdagangan yang bisa dimuat dan dibongkar di sana. Tampilnya Medan sebagai kota niaga yang terkemuka waktu itu tentunya menyebabkan kapal-kapal Eropa yang semula menyinggahi pelabuhan Emma Haven mengalihkan rutenya ke Palawan. Maka semakin berkurangnya aktivitas perekonomian di Sumatera Barat pada akhir dekade 20-an,
juga membuat semakin sedikitnya kapal antar samudra yang singgah di Emma Haven. Akhirnya, depresi tahun 1930-an menjadi faktor pemicu utama mundurnya kegiatan pelabuhan Emma Haven. Sejak saat itu, pelabuhan Emma Haven tidak pernah lagi mengalami kejayaan seperti di masa lalu. Terima kasih sudah menonton. Demikian saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.